Tes, cek. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Marmalade dan rilis di tahun 2024, film ini menceritakan aksi perampokan yang dilakukan sepasang kekasih demi mendapat uang untuk merawat sang ibu dan mewujudkan impian mereka. Wah, menarik nih. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. I ain't gonna give up, got to leave. Berlatar di sebuah penjara kriminal kelas kakap, kisah akan berfokus pada seorang narapidana yang baru masuk penjara bernama Baron. Baron sendiri sekamar dengan seorang tahanan lama yang bernama Otis. Baru aja mereka bertemu, Baron yang tahu dari cerita Otis kalau dirinya adalah sang legenda hidup yang sering keluar masuk penjara, meminta Otis agar mau membantunya kabur dari penjara. Gimana sih? Kan si Otis juga di penjara. Dream plans. Yeah, okay. Mendengar permintaan tersebut, tentu aja Otis langsung menanyakan berapa banyak imbalan dan uang yang akan diberikan Baron jika dia mau membantu. Mengetahui Baron akan memberinya $250.000, Otis gak langsung percaya dan meminta Baron untuk menceritakan dari mana uang itu berasal. Dari sinilah Baron kemudian menceritakan kisahnya yang ternyata dahulu hanya seorang tukang pos biasa. Hingga di suatu hari saat Baron baru aja selesai mengantar semua surat, dia dipanggil oleh atasannya dan pada kesempatan itu atasan Baron yang gak menyukai rambut Baron yang begitu panjang menyuruh untuk memotongnya. Tapi karena Baron gak mau memotong rambut, dengan terpaksa si atasan memecat Baron saat itu juga. Ain't no one nowhere hiring no one nowhere. Diketahui Baron mempunyai sang ibu yang doyan pai coklat yang kini lagi berjuang mati-matian melawan penyakit bernama Edalemrem. Baron yang udah gak punya pekerjaan lagi pusing 7 keliling karena obat sang ibu yang sangat mahal. Sampai di tengah keputusasaannya, Baron yang lagi berada di taman tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita. Wanita cantik berambut merah muda itu bagaikan bidadari dalam impian Baron dan dia bernama Marmalade. Pada kesempatan itu Marmalade yang gak tahu jalan alias tersesat meminta bantuan pada Baron. Tapi alih-alih menunjukkan jalan yang benar, Baron yang naksir malah mengajaknya jalan-jalan. Beruntung Marmalade juga menyukai Baron dan gak mempermasalahkan hal tersebut dan malah meminta izin untuk menginap di rumah Baron dalam beberapa hari ke depan. Wow, hari demi hari mereka berdua jalani dengan penuh kegembiraan. Marmalade juga sesekali mau menjaga ibu Baron yang lagi sakit. Yeah, like some real G's, huh? Come on. I don't tell no people this, but my daddy was an astronaut. Perlu diketahui, Marmalade besar di panti asuhan dan diadopsi oleh sepasang suami istri. Tapi secara gak diduga, di suatu malam Marmalade yang masih kecil dilecehkan dan dihakok oleh ayah angkatnya. Setelah dewasa, Marmalade yang udah bisa mencari uang sendiri daripada membunuh ayah angkatnya yang pincang, Marmalade nekat mencuri mobil si tangkurak berjenis Chevy Impala tahun 69 berwarna biru dan kabur melarikan diri. What happened? Marmalade? Hey, what happened to your mama? Your birth mama?
Dikarenakan kondisi Mama Eda semakin memburuk dan gak punya uang, tiba-tiba Marmalade berencana untuk melakukan aksi perampokan. Sebelum perampokan dimulai, mereka berdua pertama-tama melakukan sebuah pengintaian. Melihat bank di depannya ramai sekali pejalan kaki, Marmalade dan Baron segera pergi untuk mengintai bank yang lain. Singkat cerita, setibanya di sebuah bank yang jauh dari keramaian, mereka segera memasuki bank itu untuk melihat seberapa banyak kamera pengawas dan security yang berjaga di sana. Setelah mengetahui hanya terdapat 2 security dan 5 kamera pengawas, Baron dan Marmalade menyusun sebuah rencana. Akhirnya setelah rencana tersusun dengan matang dan perfect lah pokoknya, Baron dilatih menembak oleh Marmalade dan tampak jelas Baron yang baru pertama kali memegang senjata api sangat merasa kesulitan. Hey, all due respect, you goofy. Saking dekatnya mereka kini, Marmalade yang punya banyak tato kecil di sekujur tubuhnya rela ditato gambar hati dengan tulisan Baron di kakinya. Sedangkan Baron yang akan ditato gambar toples selai bertuliskan Marmalade malah mengurungkan niat karena si tukang tato yang salah mengejah nama. Aduh, alhasil Baron punya tato toples selai jeruk di kaki dengan tulisan Mama. Just in the nick of time, too. He had I don't want to talk about it. Why not? Dirasa butuh rumah yang aman alias rumah untuk menyimpan hasil rampokannya nanti, Baron diajak oleh Marmalade ke sebuah rumah tua markas persembunyiannya yang jauh dari pemukiman warga. My life ain't like yours, alright? Hingga di suatu hari secara mengejutkan setelah mendapat topeng yang akan mereka gunakan nanti, Marmalade malah merampok toko penjual topeng itu dan menghajar seorang pegawai di sana. Hey, baby, I was just playing. Melihat Baron yang ketakutan, Marmalade menjelaskan jika barusan hanyalah sebuah shock terapi agar Baron gak merasa takut lagi. Setibanya di rumah, Marmalade dan Baron membuat sebuah tulisan agar nanti mereka gak usah bersuara. Tulisan-tulisan yang mereka buat sengaja disalah ejakan untuk mengecoh para aparat. There is hope. Oh my God! Saat Baron lagi menatap langit-langit di kamarnya, secara gak disangka Baron mendengar teriakan dari Marmalade. Sangat disayangkan karena penyakit sang ibu yang semakin parah, Mama Eda dinyatakan wafat saat itu juga. You alright? Beberapa hari kemudian, meski sang ibu baru aja meninggal dunia, mereka pun segera bersiap untuk melancarkan aksi perampokan yang telah lama direncanakan. Marmalade berkata kalau tugas Baron hanya satu, yaitu menunggu dalam mobil hingga dia selesai merampok bank. Tanpa menunggu waktu lama, Marmalade yang baru selesai bergegas memasuki mobil dan langsung pergi dari tempat itu. Setibanya di tempat persembunyian, Marmalade tampak senang karena dia baru aja mendapat uang senilai $500.000 dalam waktu yang singkat. Wow! Money, 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 money. Oh, burn. 2 jam kemudian, saat Baron akan mengambil topeng yang mereka gunakan tadi untuk dibakar, dalam mobil Baron menemukan beberapa obat milik ibunya yang sempat hilang. Curiga jika kematian sang ibu ada kaitannya dengan Marmalade, Baron langsung menghampirinya, mengarahkan senjatanya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Just Mama Eda's time. Marmalade yang gak mau salah paham berkata jika dia sengaja menyembunyikan beberapa obat milik Mama Eda. Hal itu dia lakukan untuk jaga-jaga bila mana sewaktu-waktu mereka kehabisan obat. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba pihak kepolisian udah nyampak di luar mengepung tempat itu. Alright. Now come on out here, we're coming in. Setelah mendengar penjelasan, Baron dan Marmalade membagi 2 hasil rampokannya tadi, dan di sana Marmalade meminta bahwa mereka harus segera pergi menjauh sebelum tertangkap. Baron yang sangat mencintai wanita itu sebelum pergi menyuruh Marmalade untuk pergi ke tempat rahasia pada pukul 15.30.
Itulah kisah Baron sampai akhirnya tertangkap dan kini dijebloskan ke penjara. Gak mau Baron berlarut dalam kesedihan, Otis kemudian menceritakan kisah hidupnya yang mana dia juga mempunyai sang ibu yang sakit-sakitan sejak dia masih kecil. Tapi karena kendala uang dan jarak, Otis gak bisa tiap hari menjenguk ibunya yang kini berada di Jamaika. Saat waktu makan siang tiba, Baron yang baru masuk penjara diambil semua makanan yang akan dia santap oleh para napi lain. Melihat Baron akan dihajar oleh napi itu, tentu aja Otis langsung membalikan keadaan dan menolong Baron. Sorry about that, boss. I'm guessing the guy with the tattoos isn't with us. Ternyata Otis adalah agen rahasia khusus yang disusupkan oleh FBI untuk menelusuri kasus pencurian yang dilakukan Baron dan Marmalade. Marmalade sendiri tampaknya adalah seorang pencuri handal sekaligus buronan FBI yang selalu aja bisa lolos. Di tengah perbincangan, Otis yang tahu kalau Baron lagi berbincang dengan Marmalade menyuruh anggota kepolisian lain untuk menyadap dari mana sinyal ponsel itu berasal. There ain't no way that she is gonna show. It's the only chance we got. Where's she at? She'll be there at 3:30. Wait for her. Singkat cerita, sekembalinya ke dalam sel, Otis yang udah dipasang alat penyadap di bajunya menyuruh seorang polisi di sana untuk membawakan kunci mobil dan membantunya. Ternyata Otis berganti pakaian menyamar sebagai petugas laundry untuk membawa Baron keluar dari penjara. Setibanya di pintu keluar, Otis memberikan kunci mobilnya dan menyuruh Baron untuk segera kabur. We couldn't get here in time. Are they tracking it? Yes, every move. Case should be wide open. Bermodal alat pelacak yang telah dipasang di mobil Baron, Otis bersama dua agen lainnya yang bernama Gray dan... siapa ya? Oh iya, Kentos aja lah ya sesuai request, mengikuti kemanapun Baron pergi. APB is out. Setibanya di sebuah toko es krim, mereka harus dibuat menunggu karena Baron membeli es krim kesukaan Marmalade. Dirasa ini adalah saatnya karena jam menunjukkan 15.15 setelah hampir berjam-jam mengikuti Baron, Otis segera menghubungi agen kepolisian lain untuk menangkap Baron yang malah kembali lagi ke toko es krim. Do not move. Secara mengejutkan, ternyata Otis bersama para agen lain telah berhasil dibodohi oleh Baron yang telah menukarkan mobilnya tadi. Tampak jelas Baron yang kini menggunakan mobil Pontiac Grand Prix tahun 69 berwarna kuning memacu mobilnya ke suatu tempat. Wouldn't APB out for 2 people now? I repeat, a couple. Tempat itu ternyata adalah tempat Baron menyembunyikan semua uang hasil pencurian. Dan di sana kita bisa tahu bahwa ternyata Baron udah mengenal Otis sebelumnya yang adalah agen rahasia FBI. I know what you're talking about. Di waktu yang sama, alangkah terkejutnya Otis saat memeriksa kembali rekaman kamera pengawas dari sebuah bank. Ternyata dari tato kecil yang bertuliskan Mama, Otis menyimpulkan jika selama ini Marmalade hanyalah tokoh fiksi aja alias palsu. Loh, karena yang melakukan semua perampokan sebenarnya itu adalah Baron sendiri yang menyamar menjadi wanita. Sir, what should they be looking for? Beberapa waktu kemudian, Baron yang bernama asli Joe ini pergi ke sebuah apotik untuk membayar pesanan beberapa obat pleonexia atas nama Eda Lemrem. Dari sebuah pantulan kaca kita bisa melihat kalau nama Eda Lemrem jika dibaca terbalik menjadi Marmalade. Wow, bisa gitu ya? Setelah membayar semua obat dari uang hasil curian, Baron langsung pergi dari tempat itu. Otis yang mendapat info lokasi dari Kentos setelah melakukan penyelidikan dari panggilan Baron sebelumnya di penjara, pergi ke lokasi tersebut yang ternyata adalah toko obat yang baru aja dikunjungi oleh Baron. Headquarters traced the number back to some sort of...
Hingga setibanya di lokasi, Otis malah gak sengaja bertemu dengan si pemilik toko obat yang bernama Don. Tampak jelas Don yang memiliki kaki pincang berjalan dengan sebuah tongkat kayu sambil marah-marah. Hal itu disebabkan uang simpanannya di bank senilai $500.000 baru-baru ini lenyap di gondol para pencuri dan merasa ada kaitannya dengan perkataan Baron semasa di penjara. Jadi gini Brad, kalau kalian ingat pas Baron cerita kalau Marmalade pernah dihakok oleh ayah angkatnya yang pincang, inget nggak? Nah, itulah alasan kenapa Baron mencuri uang Don, karena sewaktu Baron kecil dia pernah dilecehkan oleh si tangkurak Don. Jadi semacam balas dendam gitu. Sekarang Baron juga nyatanya mencuri atau merampok di bank itu, hanya mengambil uang dari brankas khusus atau loker pribadi milik Don di bank tersebut. Atas hal itulah tentu aja Otis langsung membawa Don untuk dibawa ke kantor melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jar of marmalade. Saat Otis akan meninggalkan tempat itu, dia menemukan sebuah pai coklat yang terselip di kaca mobilnya. Sadar jika Baron masih ada di sekitaran tempat itu atas informasi dari kasir apotik, Otis segera memasuki sebuah toko pembelian tiket. Aloha, bonjour, Ternyata Baron baru aja pergi sehabis dari tempat itu dan menitipkan sebuah surat untuk Otis. Saat dibuka, Otis mendapati secari kertas yang berisi permintaan maaf dari Baron beserta tiket pesawat untuk Otis pulang menemui ibunya di Jamaika. Only be understood backwards, but it must be lived forwards. I'm taking care of my mother. I hope you'll do the same. Di keesokan harinya, tepatnya di sebuah panti jompo, kita bisa tahu siapakah Baron sebenarnya. Baron sendiri adalah seorang sukarelawan yang sering membantu para lansia di sana dan memberikan obat-obatan secara gratis. Sedangkan Eda Lemrem sendiri sebenarnya belum meninggal dan telah dianggap Baron sebagai ibunya sendiri. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren banget asli nih film. Plot twistnya sungguh edun banget lah pokoknya. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah memandang orang sebelah mata walau dia dulunya seorang penjahat, karena bisa aja dia memiliki hati yang jauh lebih baik dan tulus darimu. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm